Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Jumat 20 Maret 2020 kita bertemu kembali untuk belajar tematik dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya anak-anak selalu mengobarkan semangat untuk belajar. Kita lanjutkan pembelajaran tematik subtema 3, yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Pembelajaran pertama, perkembangan teknologi komunikasi. Nah, di sini ada beberapa contoh alat komunikasi, di antaranya ada handphone, telepon, surat kabar, email, dan yang lainnya ya. Komunikasi itu sendiri adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya, atau terhadap antar manusia ya. Manusia itu adalah makhluk sosial ya, karena itu manusia membutuhkan komunikasi antar sesama ya, atau membutuhkan suatu hubungan ya, misalkan seperti ibu berhubungan dengan kalian di sekolah, atau kalian berhubungan dengan orang tua di rumah ya. Karena dengan komunikasi itu manusia dapat menyampaikan apa yang dipikirkan, atau bisa menyampaikan apa yang diinginkan. Nah, seperti ibu menginginkan sesuatu, berarti ibu harus menyampaikan apa yang diinginkan ibu, biar mereka tahu, oh berarti ibu tuh menginginkan seperti ini ya, seperti itu. Kalau tidak disampaikan, mereka tidak akan tahu ya apa yang kita inginkan, atau mereka tidak tahu kita mempunyai ide apa nih gitu kan. Jadi ide itu harus disampaikan ya, seperti itu. Dan dengan adanya komunikasi juga akan memudahkan interaksi. Interaksi itu hubungan ya, hubungan antara manusia. Kalau zaman dahulu komunikasi manusia itu sangat terbatas ya, tidak semudah sekarang. Kalau zaman dulu misalkan untuk memberikan kabar kepada seseorang itu hanya menggunakan surat. Surat itu pun bisa sampai kepada tujuan itu lama, bisa membutuhkan beberapa hari. Beda sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, dengan perkembangan teknologi komunikasi kita menjadi mudah untuk memberikan informasi atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Misalkan kalau kita memberikan informasi bisa lewat handphone. Nah, hari ini kita kirim, hari ini pula sampai ke tujuan. Seperti tidak seperti zaman dulu ya. Hari ini kita mengirim surat, bisa sampai untuk beberapa hari ke tujuan, seperti itu. Lalu kemudian ada jenis-jenis alat komunikasi di sini. Nah, alat komunikasi itu ada alat komunikasi tradisional dan juga alat komunikasi modern. Nah, di zaman dahulu katanya ada alat komunikasi tradisional. Seperti apa alat komunikasi tradisional? Nah, dilihat di sini alat komunikasi tradisional itu ada contohnya daun lontar, prasasti, dan gong. Ya, gong itu sama dengan lonceng fungsinya ya. Daun lontar itu untuk apa? Daun lontar pada zaman dulu digunakan untuk menulis surat atau pengganti kertas ya. Itu untuk menulis surat adalah memakai daun lontar. Dan prasasti. Nah, prasasti itu dokumen ya. Dokumen itu ditulis di prasasti itu biasanya berbentuk seperti batu, dinding, atau keramik, dan ditulis di situ di atasnya. Nah, dengan tujuan agar tahan lama, itu namanya prasasti. Misalnya kalau kita ke museum-museum tuh di sebelum pintu masuk itu suka ada batu, ada tulisannya siapa dan tanda tangannya siapa, seperti itu ya. Nah, ada juga lonceng atau gong, itu juga bisa dijadikan sebagai alat komunikasi. Kalau misalkan di perkampungan nih masih ada, kalau ada pos ronda itu ada kentongan. Nah, seperti itu bisa dijadikan sebagai alat komunikasi. Misalkan untuk
kalau ada kebakaran nanti diketok berapa kali, itu berarti kebakaran. Ada yang meninggal atau ada musibah apapun, nanti ada kentongnya dipukul, itu berapa kali itu bisa dijadikan sebagai alat komunikasi ya. Nah, beda dengan alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern itu sudah canggih, sudah mengikuti perkembangan teknologi. Misalkan sini ada, lalu muncullah telegraf dan pesawat telepon. Nah, pesawat telepon. Lalu tidak lama kemudian telepon itu berkembang menjadi telepon genggam atau sekarang menjadi HP, ponsel atau handphone. Biasanya itu merupakan alat komunikasi modern ya. Dan dengan seiringnya waktu terus mengalami pembaharuan ya, telepon, nanti apa, internet dan yang lainnya bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, di sini ada kalian bisa mengelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan tadi yang sudah Ibu bacakan. Nah, alat komunikasi tradisional itu ada daun lontar, prasasti, gong, dan lonceng. Dan alat komunikasi modern itu ada telegraf, pesawat telepon, dan telepon genggam atau ponsel. Nah, ada juga alat komunikasi lainnya yang bisa digunakan selain untuk mengirim kabar atau mengirim pesan dan lainnya, atau ada alat komunikasi lainnya ya. Misalkan seperti di sini. Nah, di sini ada tanda kedalaman air, dilarang mendorong, dilarang terjun di kolam dangkal, dilarang berenang sendiri, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ini adalah komunikasi ada di lingkungan atau tempat wisata, misalkan seperti itu ya. Biasanya ada komunikasi atau alat komunikasi seperti yang terdapat pada contoh gambar tersebut ya. Lalu kemudian di sini ada, di sini ada Udin membaca buku tentang komunikasi ya dengan teman-temannya ya. Lalu setelah Udin membaca, menceritakan isi buku kepada temannya, kepada Edo dan Benny di sini ya. Setelah yang diceritakan, ternyata Udin, Benny, dan Edo itu mempunyai perbedaan ya. Nah, di sini ada jenis sifat. Nah, ciri-cirinya juga ada di sini. Jenis sifatnya sopan. Ciri-cirinya bagaimana? Menghormati setiap orang. Sifatnya sombong, berarti selalu merasa lebih dari yang lain. Keras kepala, berarti tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Rendah hati, selalu menghargai orang lain. Humoris, senang membuat suasana riang dan patuh penuh tawa ya. Tentunya mudah-mudahan anak-anak ibu guru yang soleh dan soleha mempunyai sifat yang sopan, rendah hati, tidak sombong, tidak keras kepala ya. Itu adalah sombong dan keras kepala itu perbuatan yang tidak terpuji ya. Nah, di sini ada amati 5 orang temanmu, katanya dapatkan kamu menemukan aneka sifat, itu ada namanya siapa, sifatnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa di situ ya. Tentunya ada ya di situ. Nah, itu Ibu jadikan tugas di rumah, karena di rumah tidak di sekolah, jadi kalian mengamati 5 orang anggota keluarga yang ada di rumah ya. Tidak usah teman, karena kan kita sedang di rumah ya, tidak boleh keluar rumah dulu. Jadi kalian hanya mengamati 5 orang anggota keluarga yang ada di rumah ya, tidak usah mencari teman di luar ya. Lalu kemudian di sini kalian kerjakan, ini ada di halaman 131, dikerjakan di buku tulis, dikerjakan dengan rapih, jangan lupa dikasih tanggal dan halamannya ya, seperti itu. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap semangat dalam mengerjakan tugas.
Barakallahu fikum. Tetap semangat, soleh solehah bu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.